Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Ibu. Silakan Ibu duduk. Ya, terima kasih Ibu. Oke, ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya dirujuk oleh dokternya ya Bu, untuk keahlian gizi. Oh gitu, boleh saya minta berkasnya sama surat rujukannya? Oke nih Bu. Oke. Sebelumnya Ibu boleh bantu saya untuk persamaan datanya Ibu? Iya, boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa Ibu? Ibu Nur, Ibu Nur. Umurnya berapa? 21. 21. Tempat tanggal lahirnya Ibu? Di Jakarta 30 Maret 2000. Oke. Untuk alamat rumahnya? Alamatnya di Jalan Bahagia. Jalan Bahagia, waduh. Selalu bahagia Ibu berarti ya? Nomor berapa Ibu? Nomor 1. Nomor 1. Oke, terima kasih Ibu atas Iya. persamaan datanya. Oke, jadi di sini sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih Bu, kenapa Ibu dirujuk oleh dokter di Poligizi. Jadi di sini kami dari Poligizi, saya selaku ahli gizi ingin membantu Ibu untuk mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan Ibu terkait overweight. Nah, sebelumnya saya ingin menimbang Ibu mengenai tinggi badan dan berat badan. Apakah Ibu berkenan? Ya, boleh Bu. Oke, kita ke depan dulu Bu ya untuk Iya. ukur ya. Untuk ruangannya kita belokkan aja ya. Silakan Ibu ukur berat badannya dulu ya. Ibu pakai bawa HP? Ke depan ya pandangannya. 53 Ibu ya. Duduk. Kita tinggi badan ya, dapat tinggi badan. Ya. Silakan Ibu madep ke sana. Ibu pakai ikat rambut? Iya. Bisa tolong dilepas terlebih dahulu. Ya, nggak apa-apa. Oke, silakan Ibu senderan ya. Untuk tumitnya kenain tembok, terus bokong sama kepalanya jangan. Nah, oke siap. Madep ke saya Ibu ya. Kita ukur ya tinggi badannya. Untuk tinggi badannya Ibu ada di 147 Bu ya. Oke, terima kasih Bu, kita balik lagi ke polisi ya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah berkenan untuk mengukur tinggi badan dan berat badan. Oke, di sini saya ingin terlebih dahulu mendengar sebenarnya Ibu ini punya keluhan apa saja. Oh ya Ibu, sebelumnya saya ingin memberitahu Ibu tenang saja karena data-data yang sudah Ibu berikan kepada kami atau yang sudah Ibu ceritakan kepada kami akan kami jaga kerahasiaannya, seperti itu. Oke Bu. Oke, baik, jika saya boleh tahu sebenarnya apa sih yang mendorong Ibu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Ibu? Jadi saya tuh sebelum ada pandemi, saya itu berjualan di sekolahan. Karena sekolahan melakukan sistem online, jadi saya di rumahkan saja dan saya tidak melakukan aktivitas apapun. Dan saya sering merasa sesak napas setelah melakukan aktivitas dan saya merasa agak berat badan saya itu lebih berat gitu dari sebelumnya. Oke, benar-benar. Oke, terus apakah ada keluhan lain selain itu? Tidak ada. Ya, Cukup tidak itu ada. aja. Kalau boleh tahu,
pola makan ibu itu seperti apa ya? Maksudnya ibu? Oh ya, jadi gini, pola makan itu adalah ibu itu sarapan jam berapa, ibu makan siang jam berapa, kemudian ibu makan apa saja seperti itu. Oh gitu ya Bu. Oke, kalau sarapan, saya sarapan di jam 8. Saya minum energen, roti tawar 2 lembar. Kalau nggak energen, saya kadang minum teh manis, itu takaran gulanya itu 2 sendok Bu. 2 sendok makan atau 2 sendok teh nih Bu? 2 makan sendok makan Bu. Oke. Terus apalagi ibu makan siangnya gimana? Terus kalau makan siangnya, saya di jam 12 atau jam 1, saya itu makan 2 centong nasi dengan lauk, ayam goreng, dan sayur kangkung Bu. Oke, untuk minumnya apakah air putih atau es teh manis lagi atau es jeruk? Air putih Bu. Air putih. Untuk minumnya. Ya. Kadang juga setiap kalau lagi sore nih, minggu sore saya kelaparan di jam 4, saya nyemil bakso atau enggak somai Bu. Oke, bakso dan somai Bu kan? Iya. Selang-selang gitu Bu ya? Iya Bu. Oke. Minumnya apa ini Bu? Minumnya sih sama seperti air putih juga Putih Bu. juga Ibu ya. Untuk makan malamnya Ibu gimana? Kalau makan malam, saya makan malam di jam setengah 8, kalau nggak jam 8 itu saya makan 2 centong nasi dengan lauk-lauknya itu ikan topel goreng sama sayur bayam Bu. Oke baik. Untuk minumnya air putih? Air minumnya sepertinya saya minum lemon tea deh Bu. Oh lemon tea. Oke. Iya, lemon tea. Untuk gulanya apakah pakai gula? Tidak Bu. Oh tidak. Berarti asam Bu ya? Iya. Oke. Ada nyemil lagi Bu malam-malamnya? Ada Bu, saya Ada. sering kalau ngemil itu kalau ciki-ciki, saya sering minum ciki. Ciki apa tuh Bu kalau boleh tahu? Ciki potato, kalau nggak ciki taro gitu Bu. Untuk ukurannya seberapa gram itu Bu ya? 15 gram Bu. 15 gram. Oke. Terima kasih Bu untuk pola makannya. Ibu ini suka makan sayur atau buah tidak ya? Suka Bu, saya suka makan buah. Saya itu suka banget makan sayur itu, sayur bayam, sayur sop, sayur kangkung juga Bu. Kalau untuk buahnya gimana Ibu? Kalau buahnya saya sepertinya jarang makan buah, cuma saya suka sama semua jenis buah Bu. Yang buah yang saya suka itu buah jeruk, pepaya, apel, dan apa ya, duku Bu. Oke gitu. Kalau untuk olahraga gimana ini Bu ya? Kan sekarang di pandemi. Nah, Iya. tadi Ibu bilang awalnya Ibu beraktivitas, terus sekarang di rumah saja. Nah, untuk sekarang gimana nih Bu untuk olahraganya? Kalau untuk olahraganya karena pandemi, saya tidak olahraga Bu. Oh, jadi di rumah Di saja. rumah aja, Bu. Oke. Jadi kurang berolahraga. Tapi Ibu suka olahraga? Suka, sebelumnya saya suka olahraga. Oh, siap. Sebelumnya apakah Ibu punya riwayat keluarga mengenai obesitas? Tidak ada Bu. Oh, tidak ada ya. Oke, baik Ibu. Jadi setelah kita berbincang-bincang nih tadi ya, Iya, saya Bu. melakukan penggalian data tentang riwayat makan Ibu, pola makan Ibu itu seperti apa. Nah, saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang angka-angka dari data yang telah Ibu bawa ya. Ya, di sini data gizi terkait antropometri Ibu. Tadi kita juga sudah melakukan tinggi badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan. Nah, di situ hasilnya berat badan Ibu itu 53 kg ya Ibu, dan tinggi badan itu 147 cm. Nah, jika diukur melalui indeks massa tubuh, Ibu itu ada di angka 24,53 kg per meter kuadrat. Nah, ini oke, sebelumnya saya punya leaflet Ibu. Nah, ini bisa Ibu lihat mengenai klasifikasi IMT. Tadi kan nilai Ibu di 24,53 Bu ya? Iya. Nah, berarti Ibu ada di sini nih Bu, yaitu kelebihan berat badan, overweight dengan resiko. Kenapa beresiko? Karena dikit lagi Ibu bisa mencapai angka 25, yaitu obesitas Ibu. Seperti itu. Iya. Itu ya Bu. Oke, saya jelasin dulu ya Bu mengenai apa sih itu overweight. Oke. Jadi overweight itu merupakan suatu penyakit multifaktoral yang terjadi akibat akumulasi jaringan lemak berlebihan
sehingga dapat mengganggu kesehatan. Kelebihan berat badan terjadi bila besar dan jumlah sel lemak bertambah pada tubuh seseorang. Bila seseorang bertambah berat badannya, maka ukuran sel lemak akan bertambah besar dan kemudian jumlahnya bertambah. Gitu, seperti itu Ibu. Nah, untuk apa Ibu sebelumnya penasaran nggak sih apa sih yang bisa menyebabkan orang terkena overweight seperti itu? Iya Bu, saya penasaran apa ya? Oke, di sini ada 5 Ibu penyebabnya ya. Yang pertama faktor genetik atau faktor keturunan yang berasal dari orang tua. Sebelumnya saya juga sudah bertanya kepada Ibu apakah Ibu memiliki faktor genetik keluarga yang memiliki obesitas. Tidak ada Bu. Oke, tidak ada ya. Karena jika kedua orang tua menderita kegemukan sekitar 80%, anaknya akan menjadi gemuk juga Ibu kemungkinannya. Gitu. Iya. Bila salah satu yang mengalami kegemukan, kejadiannya menjadi 40% setengahnya ini Ibu. Dan jika keduanya tidak mengalami kegemukan, maka prevalensinya turun menjadi 14%. Kemudian ada faktor yang kedua, yaitu faktor psikologis emosi. Seseorang dapat mempengaruhi perilaku seperti stres, cemas, dan takut. Dapat menimbulkan sikap yang berbeda-beda pada setiap orang dalam mengatasinya. Misalnya, Ibu pernah nih kayak, aduh saya merasa stres banget nih. Kan ada tuh ya orang kalau misalkan merasa stres, dia pengen nyemil. Iya, saya juga. Itu sama ya? Iya, seperti itu Ibu. Karena ya kalau orang kan berbeda-beda ya, ada yang stresnya ingin makan, ada yang stresnya pengen jalan-jalan gitu, berbeda-beda. Kemudian pola makan yang berlebihan, seperti makan berlebihan itu makan yang terburu-buru, menghindari makan pagi, tidak sarapan contohnya Ibu ya. Dan kebiasaan makan makanan ringan seperti fast food atau ready to eat food. Jadi pilihan utama orang tua yang sibuk. Kadang kalau orang tua sibuk nih, anaknya dikasih makan yang ya benar sekali Ibu, yang tinggal yang udah jadi lah. Kayak yang keempat ini ada kurang melakukan aktivitas fisik. Aktivitas yang kurang akan menyebabkan penumpukan lemak atau kelebihan kalori dalam tubuh yang pada akhirnya seseorang akan menjadi kegemukan. Itu bisa juga Bu, kayak rebahan aja, nggak ada aktivitasnya, lama-lama jadi makanan yang dimakan itu menumpuk, berubah menjadi lemak. Yang terakhir ini ada penggunaan obat-obatan. Seseorang yang dalam keadaan sakit, maka bermacam-macam obat dapat diberikan dengan maksud untuk menyembuhkannya. Tapi beberapa obat dapat merangsang cepat lapar, jadi sehingga pasien akan meningkatkan nafsu makan. Penggunaan obat akan menyebabkan peningkatan berat badan menurut Rimbawa tahun 2004. Jadi ada obat juga yang efek sampingnya itu bisa meningkatkan nafsu makan Ibu. Iya, jadi harus dilihat-lihat lagi gitu Bu. Iya Bu. Kemudian di sini ada istilah kegemukan atau overweight yang Ibu alami ya sekarang ya. Dan obesitas mengacu pada berat badan yang lebih besar dari angka yang dianggap normal atau sehat untuk ketinggian tertentu. Overweight merupakan kondisi ketika berat badan berlebihan dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, penumpukan lemak tubuh, kelebihan otot, tulang, atau kegemuk air. Ada juga nih gemuk air Bu ya. Ada. Sementara itu, penyandang obesitas biasanya disebabkan oleh kelebihan lemak pada tubuh tertentu, lemak di perut visceral. Karena biasanya kalau orang gemuk itu numpuknya di perut Bu, lebih kelihatannya. Iya, seperti itu. Oke, jadi Ibu sudah paham mengenai pengertian apa itu overweight? Sudah paham Bu. Oke, alhamdulillah ya. Iya Bu. Oke, berdasarkan cerita yang Ibu sampaikan dan beberapa hal yang mengarahkan Ibu itu didiagnosis mengalami overweight. Oke, jadi kan tadi saya menghitung IMT Ibu itu 24,53 dan berat badan Ibu itu 53 kilo Ibu ya. Berat badan Ibu kan 53 kilo. Nah, setelah saya hitung itu seharusnya berat badan Ibu itu ada di 42,3 kilo. Jadi ini kelebihannya lumayan banyak ya Bu, hampir 10 kilo ya. Iya. Untuk data fisik klinisnya ini Ibu bagus Ibu, denyut nadinya normal, tekanan darahnya juga normal, bagus sekali Ibu ya. Setelah mendengarkan data-data Ibu dan saya simpulkan,
saya menyimpulkan bahwa ibu ini kurang terpapar informasi terkait makanan dan zat gizi. Jadi pola makan ibu itu kurang baik ya. Terus hal ini juga ditandai dengan ibunya kurang aktivitas fisik. Ibu kalau udah tahu seminggu ada aktivitas fisik? Ada Bu. Oke, nggak ada ibu ya. Oke, jadi di sini saya memberikan alternatif pada ibu. Yang pertama itu ibu harus merubah pola makan ibu ya. Saya di sini memberikan diet, yaitu namanya diet tinggi serat ini. Jadi tujuannya itu membantu ibu untuk menurunkan berat badan dan mempertahankan juga status gizi yang optimal. Oke, untuk pola makan ibu itu kan sebelumnya makan minum sarapan pagi itu minum energen ya Bu ya? Iya, energen sama teh manis Bu. Teh manis. Ya kalau bisa lebih diselingin lagi Bu, dikurangi minum energennya, mungkin seminggu 2 kali aja atau seminggu sekali mungkin lebih bagus. Kemudian ibu sering minum teh manis sih Bu ya? Iya Bu. Untuk gulanya tadi saya ingat-ingat itu 2 sendok makan ya Bu ya? Iya Bu. Iya, mungkin kalau untuk kedepannya ibu untuk gulanya bisa diganti dengan sendok teh, 1 sendok teh atau 2 sendok teh juga nggak apa-apa, asalkan diganti dulu sendoknya dari sendok makan menjadi sendok teh, seperti itu ibu. Apakah terlalu berat? Tidak ada Bu. Tidak. Oke, untuk melakukan aktivitas fisik nih Bu, sekarang kan memang masih pandemi ibu ya. Iya. Kalau untuk bikin olahraga di luar juga kita masih agak-agak takut gitu ya Bu ya. Agak-agak takut. Ya, kenapa ibu? Kan kalau kita olahraga kan kita diusir. Iya lah, belum tentu juga buka gitu Iya. gymnya ya. Jadi di sini saran saya, ibu bisa melakukan senam di rumah. Sekarang kan sudah ada YouTube, gitu banyak ibu referensi-referensi video senam atau yoga, seperti itu bisa dilakukan di rumah. Mungkin juga kalau bersepeda juga sekarang lagi ngetren juga itu Bu Iya, ya. Bu. Nah, itu bisa ibu dilakukan bersepeda seperti itu. Oke, saya menganjurkan ibu untuk diet tinggi serat ibu. Nah di sini ada makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan ibu selama ibu menjalani diet tinggi serat. Oke, makanan yang dianjurkan itu jadi ibu kan awalnya makannya beras putih, bisa diganti dengan beras merah. Kemudian makan kacang kedelai, kacang hijau, tempe, brokoli, jagung, oyong, pare. Kemudian ada kacang panjang juga, ada buncis, dan buah-buahnya nih ada jeruk, pepaya. Tadi ibu juga suka pepaya ibu ya? Iya. Apel, pisang, salak, dan nanas. Nah ini yang harus ibu perhatikan itu adalah bahan makanan yang tidak dianjurkan Bu. Makanan cepat saji. Nah ini bahaya nih Bu ya, seperti kentang goreng, pizza, hamburger, kemudian jus kemasan. Lebih baik kalau menurut saya itu makan buahnya langsung ibu daripada membeli jus-jus kemasan ya. Dan minuman manis seperti soda, es krim, kemudian juga ada daging olahan seperti sosis dan bakso. Karena jika ibu mengabaikan itu ibu bisa terkena obesitas ibu. Ya, bahaya obesitas itu sangat bahaya ibu, karena dia adalah pintu masuk dari berbagai penyakit ibu. Nah di sini ada bahayanya. Jadi bagi yang memiliki badan gemuk, keluhan pertama yang mungkin dirasakan adalah mudah mengalami kelelahan. Ya benar Bu ya. Iya. Pasalnya beban tubuh yang harus dibawa orang bertumbuh gemuk pasti lebih besar, sehingga tubuh dipaksa bekerja lebih keras, sehingga lebih keras ketika sedang beraktivitas. Badan tubuh yang lebih juga bisa memberikan tekanan yang lebih besar pada persendian, sehingga orang yang terlalu gemuk lebih mudah mengalami nyeri sendi atau pegal-pegal. Gangguan kesehatan yang juga sering mengintai akibat badan terlalu gemuk itu ada diabetes tipe 2, penyakit jantung, penyakit GERD atau penyakit asam lambung, sulit bernapas, sulit apnea, penyakit kanker, depresi, komplikasi kehamilan, dan masih banyak lagi ibu untuk bahaya-bahayanya, karena dia memang benar-benar itu gerbang utama bagi segala penyakit seperti itu ya. Untuk
pola makannya tadi saya memberikan anjuran ibu untuk diet tinggi serat ibu ya. Ya. Dan di sini saya juga punya gambaran mengenai isi piringku. Ibu bisa lihat. Oke, seperti ini ibu ya. Nah, jadi di isi piringku ini makanan pokok dengan sayuran itu sama ibu. Jadi misalkan ibu makan makanan pokok seperti nasi itu 1 genggam, dan juga sayurnya itu harus sama 1 genggam juga ibu. Jangan sampai kebalik ibu. Nah, di sini untuk lauk pauknya itu setara dengan buah-buahan. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan dulu sebelum makan, melakukan aktivitas fisik 30 menit minimal per hari ibu ya. Dan minum air 8 gelas per hari. Seperti itu ibu, apakah sudah paham mengenai isi piringku ini? Paham Bu. Oke, baik. Seperti itu Bu, ini kita ambil dari Kemenkes. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri konseling hari ini, ada yang ingin ibu tanyakan tidak? Iya dong. Oke ya, ibu sudah paham mengenai apa yang harus ibu rubah? Sudah Bu, saya sudah paham. Iya, oke. Untuk terakhir saya ingin memberikan ibu evaluasi sedikit untuk berat badannya. Nanti bisa ibu timbang setiap hari atau setiap minggu apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian untuk tekanan darahnya ini sangat bagus ibu ya. Saya harap ibu mempertahankan tekanan darah normalnya ini, sama denyut nadinya juga dipertahankan ibu. Jangan sampai lebih atau jangan sampai kurang juga ibu ya. Oke, itu memberikan diet tinggi serat ibu ya. Nanti saya juga kasih anjuran menunya ke ibu ya. Nanti ibu bisa lihat harusnya makan seberapa banyak. Seperti itu ibu. Ada lagi yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada Bu. Oke, terima kasih ibu sudah meluangkan waktunya untuk ke poli gizi ibu ya. Iya, Bu. Ini berkasnya Sama, saya Bu. balikan lagi ibu ya. Oke, sebentar ya. Nih bu, di sini saya catat ibu ya. Iya Bu. Ibu di tinggi serat dengan mengurangi, yang pertama mengurangi gula dari sendok makan ke sendok teh ibu ya, Iya. dan mengurangi mengonsumsi energi ibu ya. Iya Bu. Kemudian yang kedua, ini yang saya tekankan sekali banget pada ibu, yaitu melakukan aktivitas fisik ibu ya. Iya Bu. Oke, minimal 30 menit ibu sehari. Seperti itu. Itu ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Bu. Oke, terima kasih ibu ya atas waktunya sudah ingin konsultasi kepada ahli gizi di Poli Gizi Rumah Sakit ini ibu ya. Iya Bu. Oke, terima kasih bu. Terima kasih Bu. Permisi Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan ya, pendengarnya 53 ibu ya. Kita tinggi badan ya.